Karena firman Tuhan itu kan hidup. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Akhirnya suami saya bilang gini, kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue percaya sama Yesus. Karena saya bilang sama dia, saya gak mau ke dokter. Saya mau kembali, saya mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong nyembuhin saya gak mau ke dokter. Akhirnya suami saya tantang kayak gitu, oke, gue mau lihat kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat. Iya, terus ke rumah sakit saya sama suami saya. Akhirnya saya sampai situlah, suami saya duduk di samping saya, ada dokternya perempuan, dia ngomong gini, Bapak, ini ibu ini punya riwayat kanker payudara. Jadi saya ceritalah sama dokter ini, Ibu, saya kualat sama Tuhan Yesus. Saya ceritakan pengalaman hidup saya disembuhin Tuhan Yesus, terus saya tinggalin Tuhan Yesus, saya dipengkhianat Yesus, saya dikualat sama Tuhan Yesus gitu kan. Nah akhirnya pokoknya Bu, saya gak mau minum obat. Saya dari sini saya gak minum obat, saya mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong saya. Nah terus akhirnya dokter ini bilang begini, Irma, secara medis saya ini sekolah. Secara medis kamu ini harus dibawa dagingnya ke ruang laboratorium, dicek gitu kan. Ini secara medis juga bisa menyebar ke seluruh tubuh katanya. Kan dia keluar nanah gitu kan. Akhirnya tetap saya punya prinsip, saya nggak mau bawa obat tapi kalau kamu, puji Tuhan saya orang Kristen katanya, kata dokternya, kalau kamu punya iman seperti itu kenapa enggak, katanya dokter ini. Iya, saya nggak mau minum obat dan saya nggak mau bawa obat. Singkat cerita, saya pulang. Sesampainya saya di rumah, saya ambil minyak sendiri, saya doa sendiri, dan di situ suami saya lihat saya ngambil minyak, saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mati pun hari ini saya siap. Karena saya sudah meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan yang begitu baik. Lagi ini sakitnya ini. Mati pun hari ini saya siap Tuhan, saya sudah pengampunan dosa sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan saya kesempatan yang kedua kali, bahkan yang ketiga kali Tuhan, saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa kalau tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saya mau tangan Tuhan sendiri yang tolong saya. Terus suami saya lihat, kata suami saya ngomong begini, gila lu ya, gue rasa kalau semua orang manusia kayak lu, rumah sakit semua tutup, yang laku minyak goreng, kata dia gitu kan. Karena saya kalau sakit saya nggak mau ke rumah sakit. Saya kalau ngambil minyak, saya berdoa, karena saya percaya Yesus itu nggak setengah-setengah. Kalau semua manusia kayak lu, semua rumah sakit tutup, yang laku tuh minyak goreng, kata dia gitu kan. Terus saya berdoa, nggak tahu kenapa ya, saya tiba-tiba menyembah Tuhan itu. Saya menyembah dengan lagu pujian. Saya bilang, saya nyanyi, di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Saya olesi badan saya yang sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi saya percaya Tuhan. Hanya di dalam Yesus saya nggak ketakutan. Kuat banget. Di dalam Yesus ada pengharapan dan penuh kuasa. Di luar Yesus ya, pokoknya di luar Tuhan Yesus itu nggak enak. Saya ngeri di luar Tuhan Yesus. Dan puji nama Tuhan, suami saya ngeliat saya sendiri boro-boro dioperasi, minum obat satu pun saya nggak minum. Saya cuma punya iman. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang memanggil saya dengan setia. Walaupun saya jatuh bangun, pernah jatuh dalam dosa juga. Ya, tapi Tuhan Yesus itu baik banget. Jadi jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Tapi kan sekarang udah sembuh. Iya. Berkat Tuhan. Anak-anak Sampai Andre percaya. Suami saya jadi percaya kan.